siklus jabatan sedikit aja. Yang penting adalah terkait dengan apa namanya, asersi sih, lebih pendekatan asersi saja untuk pemahaman sedikit teman-teman. Oke, saya sharing dulu. Ya. Oke, udah kelihatan semua, oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini teoritis ya, jadi teman-teman saya harapkan bisa memahami sendiri nanti di kayaknya di auditing ya, kalau enggak ya secara akuntansi secara umum. Maaf. Ini enggak apa-apa ya, kita langsung mulai atau nunggu teman-teman yang belum join. Kayaknya masih 27 partisipannya. Atau nunggu sebentar. Absen 6, 12, 13, 14, 1, nasional 1, 2, 3, 6, 14, 23. Ada nggak? Ada info? Kalau enggak ya nanti berarti kita hadir aja di kelas ini. Nggak masalah sih. Itu kan opsi ya. Dikasih opsi sebanyak berapa? 2 atau 3 kali nggak? Nggak boleh apa? Bisa nggak hadir ya monggo aja. Kalau nggak dikonfirmasikan. Materi kali ini adalah pengujian analitis pada kasus pemahaman praktik menggunakan oke. Sepertinya masih agak nyambung. Jadi akan coba cek. Gimana? Mungkin kalau ada info silahkan di itu. 15 menit saya anggap sudah masuk aja. Baik, yang pertama terkait dengan collection revenue and collection cycle. Ini sederhana sih teman-teman pasti tahu ya. Jadi ketika sebuah transaksi dimulai itu atau ada sebuah transaksi gitu kan, berarti ada kegiatan misalnya purchase order-nya dan seterusnya. Di sini salah satu siklusnya adalah seperti ini. Saya nggak akan menjelaskan secara detail. Kemudian ini ada note-nya mungkin bisa di-share juga. Izin Pak Jarvik. Siap. Jaran nih Pak. Tadi Oh, internetnya masih agak bermasalah. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Terima kasih, 15 menit. Ya, aman. Yang penting ini ada notif kalau misalnya terlambat gitu kan. Biar nggak nanya gitu. Kalau nggak tahu. Ya, terima kasih banyak Pak. Maaf Pak. Yang belum monggo di notif ya. Tadi Mas Jaren 14. 2, 3 sama absen 6 ya. Monggo nanti di notif aja teman-teman. Oke. Ini adalah beberapa kriteria untuk mengakui adanya revenue, adanya pendapatan salah satunya, yaitu adalah persuasive evidence of arrangement exist. Jadi ada evidence-nya atau ada buktinya bahwa suatu transaksi sebenarnya atau arrangement itu apa ya, permintaan mungkin ya, permintaan suatu barang misalnya kan ya, kalau kita uh, proses bisnisnya adalah jualan misalnya, itu ada evidence-nya dan sebagainya. Jadi itu bisa dianggap sebagai recognition atau pengakuan yang bisa. Delivery has occurred or services has been rendered. Jadi ada kegiatan pengiriman barangnya atau sebuah service atau sebuah jasa itu telah dilakukan ya, di rendering. Kemudian the seller price to the buyer is fixed or determinable. Sebentar nih ada selingan odong-odong dulu. Odong-odong apa? Ondel-ondel depan rumah saya sebentar ya. Saya ambil
Mohon maaf ya teman-teman. Soalnya deket jalan raya. Oke, yang selanjutnya. Ini masih lanjut nggak apa-apa nih. Biar kita mempersingkat waktu aja. The seller price to the buyer is fixed or determinable. Jadi sudah ada penentuan harga atau sesuai ketentuan dari perjanjiannya. Misalnya ini nanti sepakati pembelian barang di harga ini bla 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 dan seterusnya. Collectibility is reasonable assured. Jadi sudah ada kepastian nanti bayarnya piye gitu atau uangnya nanti akan diterima seperti apa. Bagaimana cara penyerahan uangnya dan seterusnya. Salah satu ya kriterianya. Mungkin ada kriteria yang lain, monggo dibaca di sini. Inherent risk. Jadi ini adalah resiko yang melekat terkait dengan pendapatan itu sendiri. Revenue may be overstated by management to meet certain target. Jadi ada risiko di mana manajemennya, kita pola pikirnya adalah sebagai seorang auditor. Jadi ada risiko melekat terkait dengan siklus pendapatan ini. Jadi ada kemungkinan si manajemen itu akan istilahnya apa ya, mengoverstate, menaikkan, menampilkan secara lebih tinggi untuk kelihatannya supaya bisa mendapatkan target yang disepakati oleh si board of director-nya misalnya atau yang lain. Jadi ada tekanannya misalnya atau yang lain sehingga kelihatannya pendapatannya lebih tinggi dari fakta yang seharusnya, dari buktinya, dari evidence yang tadi, dari berdasarkan dari revenue recognition-nya dia tidak sesuai, tapi ditampilkannya lebih tinggi misalnya. Revenue may be overstated by not recognize the after sales service or other obligation related to sales. Jadi ada kemungkinan dia pendapatan yang diterima itu tidak mempertimbangkan after sales service-nya. Misalnya pelekatannya siapa sih? Garansi ya atau pengembalian barang misalnya kalau di luar kan dia belum bisa diakui karena waktu kalau nggak salah sekitar 15 hari atau 20 hari mungkin saya lupa itu kita bisa ngembalin barang nih setelah kita pakai. Jadi kita beli, misalnya saya beli di Black Friday di UK misalnya, itu selama 15 hari atau 20 hari saya lupa, itu bisa saya kembalikan karena saya anggap ini barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal kita sudah pakai 20 hari dan itu masih bisa diakui. Nah ini mungkin akan untuk di Indonesia mungkin harus sesuai dengan standarnya sendiri ya tentunya. Itu kita tidak pengakuannya diakui tanpa mengindahkan hal seperti itu. Kemudian revenue may be recognized when it's not supposed to be. Jadi harusnya tidak diakui sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai pendapatan misalnya. Allowance for sale return may not be recorded or recorded in less amount. Jadi allowance for sale apa ya? Allowance itu ya. Sale return, sale return. Jadi seperti tadi konsepnya itu tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang lebih. Tidak seharusnya. Record sales that did not occur. Sebenarnya ini related ya, maksudnya antara satu table, satu kotak dengan kotak yang lain itu sebenarnya agak bersambungan. Jadi record sales misalnya dengan revenue may be recognized itu hampir sama. Jadi penjualan yang seharusnya belum terjadi, masih omongan aja, masih ada minat aja misalnya, itu sudah dicatat sebagai terjual, barang jualan seperti. Dan ini yang biasanya sering terjadi adalah record sales in the wrong period. Misalnya tahunnya kegiatannya ada di 2019 dan 2020 ya. Dia lewat tahun di situ dianggapnya ya udahlah kita tarik aja yang dari tahun 2020 supaya diakui di 2019 misalnya. Itu adalah sebuah risiko yang kemungkinan akan muncul terkait dengan siklus pendapatan salah satu. When auditing revenue, jadi ketika melakukan audit pendapatan, consider pertimbangan hal seperti ini. Maaf. What does the company business sell? A single product or bundle of product. Jadi mungkin pendekatannya adalah pertimbangkan single produk itu apakah dia menjual satu barang saja, satu jenis barang saja, atau bundle of product. Jadi ada banyak jenis barang. Tujuannya apa sih ketika penjualan satu jenis barang tentunya nanti akan
pencatatannya dan harganya biasanya mungkin akan homonim ya, atau akan sama, sehingga akan pengakuan perbedaan pendapatan harganya misalnya itu akan bisa standar dan seterusnya. Sedangkan kalau bundle of product bisa ada perbedaan lagi dan seterusnya. Misalnya, the product that are sold include after sales, ya, mempertimbangkan after sales average-nya, kemudian deals-nya kalau ada pengembalian barangnya, dan kapan di-recognize, diakui sebagai penjualan itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah yang masuk ranah investigasi sebenarnya, mirip, cuma kita lebih banyaknya bukan di financial statement. Salah satunya adalah fraud, yang kecurangan yang sering terjadi di financial statement terkait dengan siklus penjualan itu adalah seperti ini. Misalnya early revenue recognition, pengakuan penjualan secara lebih awal, misalnya, pendapatan secara lebih awal, holding the book open past the accounting period, fictitious atau fiktif ya, penjualan fiktif lah, failure to record return fraud in the percentage. Nah, ini misalnya fraud in the percentage of completion method itu biasanya ada di ranah pengadaan barang dan jasa misalnya ya. Jadi harusnya dalam akhir tahun itu dihabis 100%, tapi ternyata secara impact misalnya itu baru 95%, namun sudah dibayar penuh misalnya. Related party transaction, jadi ada penjualan antar party, anak perusahaan, antar perusahaan ya, antar anak perusahaan dan ibunya, model apa istilahnya, parent organization misalnya seperti itu. Lihat itu and seterusnya. Nanti monggo dipelajari aja. Proximnya adalah, ini adalah SIM itu apa ya? Modus ya. Modus, beberapa modus yang biasa mungkin bisa dilakukan oleh para manajemen yang nakal terkait dengan siklus penjualannya. Recognition of revenue on shipment that never occur. Jadi nggak pernah ada sebenarnya, tapi dibuat ada, berarti kan fiktif. Hidden side letter agreement containing contract term that not part. Jadi ada dalam sebuah kontrak itu tidak ditampilkan semua agreement-nya. Jadi ada agreement penambahannya yang disembunyikan dalam rangka misalnya ya mungkin ada keuntungan untuk keuntungan pribadi misalnya, atau keuntungan personal yang lainnya dan lain-lain sebagainya. Recording consignment sales as final sales. Consignment paham kan ya, berarti bisa dikembalikan. Nah, itu dianggapnya sebagai final sales padahal masih masa consignment nih. Jadi ketika nanti ada pengembalian barang dianggapnya malah nambah inventory, kan lucu. Seperti itu contohnya ya. Early recognition of sales that occur after the end of the sale. Jadi ada sama konsepnya seperti pengakuan penjualan yang melebihi periode yang seharusnya. Shipment of unfinished product, shipment of unfinished product itu mungkin konsepnya kalau teman-teman biasa main Steam atau mungkin main game lah ya, itu kan ada yang unfinished product banyak yang sekarang umumnya dilakukan oleh Bethesda misalnya atau Electronic Arts itu. Jadi game yang belum selesai itu sudah dianggap sebagai produk hasil akhir ya. Ya mungkin satu produk sendiri. Jadi nanti yang harusnya dari satu paket itu dijual sebagai terpisah sebagai DLC misalnya. Oke, selanjutnya seperti ini mungkin bisa dijawab, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke paket. Mohon maafnya saya agak cepat karena memang ada awal tahun ini harus membuat sebuah banyak perencanaan. Oke, example of control procedure for revenue. Jadi ini ada prosedur kontrolnya untuk penjualan. Contohnya, penjualan hanya bisa direkod, hanya bisa dicatat, hanya dengan proper atau yang purchase order yang benar-benar benar dan dokumen yang memadai. Intinya kan begitu. Jadi dipastikan bahwa sebuah penjualan itu memang didukung oleh bukti yang memadai. Contohnya, yaitu di sini adalah properly customer purchase order and shipping document.
Nah, itu kita harus ada pembagian tugas nih, yang poin 2. Jadi, person who made the sales and record the sales itu are different. Jadi, untuk memastikan bahwa memang ada kontrolnya. Ketika saya melakukan penjualan, saya akan mencatat. Saya asumsikan, asumsinya kalau saya misalnya melakukan sales secara fiktif, itu akan terlihat oleh si pegawai yang melakukan record salesnya itu sendiri. Ini faktanya mana, buktinya apa? Jadi ada kontrol di situ. Proper authorized price list in which only authorized person can make the change to the price list. Jadi terkait dengan misalnya penjualan itu penetapan harga itu memang harus ada orang yang benar-benar memiliki wewenang, ya, authorized person yang memiliki otorisasi secara jabatannya yang bisa merubahnya. Jadi dipastikan bahwa yang bisa merubah ya memang orang yang memiliki wewenang di situ. Jangan sampai ada orang yang tahu ada apa ya, istilahnya bridesman ya mungkin ya, untuk mengganti harga sesuai kebutuhan dia untuk misalnya memenuhi plot scene tadi, etc. etc. Monggo dipelajari sendiri, ini banyak sih. Ini lebih ke arah teoritis ya, teman-teman harusnya didapat peroleh dari si mata kuliah yang lain. Direction of the test of control audit procedure. Nah, ini pendekatannya sebenarnya hampir sama sih dengan teoritisnya ya. Misalnya sample trace to record. Jadi ada sampling, misalnya kita melihat shipping dokumennya, maka kita men-trace ke penjualannya. Shipping kan berarti keluar barangnya. Sorry. Nah, itu nanti kita trace data-datanya, evidence-nya. Atau dibalik, misalnya ketika kita mendapatkan sebuah data penjualan, ya kita trace ke shipping dokumennya atau purchase order-nya sampai ke trace back, istilahnya kan. Nah, ini adalah yang pertama. Assertion sebenarnya. Jadi asersi itu kita menyatakan, atau manajemen ya, manajemen itu menyatakan bahwa komponen yang ada di laporan keuangan itu memenuhi ini. Seperti occurrence, bahwa aset, misalnya aset itu eksis, contohnya di bawah ya, ini mungkin dilihat di note-nya. All revenue and cash receipt transaction and event that have been recorded as occurred and pertain in to the entity. Jadi memang benar-benar eksis, jangan memastikan bahwa si transaksi atau sebuah kejadian, sebuah pendapatan, cash receipt transaction, event itu memang dicatat dan benar-benar eksis di situ. Completeness adalah kelengkapannya, kemudian otorisasinya adalah kewenangannya, siapa yang nanti pihak, akurasinya adalah apa istilahnya, ketepatan transaksinya, cut off itu adalah jangka waktunya, dan klasifikasi tentunya adalah mengklasifikasi akunnya, mana ini harusnya masuk mana dan seterusnya. Ini penjelasannya untuk lebih lengkap. Oke, sekarang kita langsung ke spesifik, ke praktik aja ya. Sorry, ini saya sharing dulu, saya ganti dulu. Itu desainnya. Rencananya adalah seperti ini, cuma untuk materi eksaknya itu enggak ada. Jadi saya akan mencoba untuk sharing soal UAS mungkin ya. Kalau enggak UAS atau UTS saya lupa. Pada semester lalu yang mirip-mirip case-nya dengan ini. Jadi nanti kita akan coba belajar terkait sampling, praktik Benford Law kalau mau bisa. Jadi teman-teman nanti mengulang aja di materi yang akan saya share. Oke, untuk pertama-tama kita coba pendekatannya pakai ini dulu. Ini minggu depan aja ya, analisis datanya. Insya Allah saya sering juga kok. Dulu, bentar. Ini lagi, ini kok berat banget ya. Sorry, ya. Berat sekali. Kalau agak ngelek-ngelek dikit, mohon dimaklumi ya. Ini laptopnya dipaksa nih, laptop. Soalnya harusnya mengerjainnya di kantor. Mana? Jadi
Jadi untuk data nanti teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nanti apa namanya memiliki kesempatan ya untuk berkecimpung dalam data analitik dan TAPK atau lagi lebih luas lagi mungkin bisa ke digital yang lain, digital footprint, digital forensik, etc. Pastikan nanti hardware yang dimiliki itu tentunya mendukung sih. Hardware yang mendukung itu seperti apa sih? Apakah harus bisa memiliki GPU-nya yang super gitu, Pak RT 393090 misalnya. Nah, yang penting adalah sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya apa dulu nih? Mau processing, mau pengolahan gambarnya. Jadi itu yang nanti disesuaikan. Jadi bukan harus selalu pokoknya laptop gaming paling tinggi misalnya, enggak seperti itu. Proses yang penting adalah nanti ini digunakan untuk apa nih? Pengolahan datanya misalnya. Berarti yang stressingnya ada di mana nih? Processingnya berarti ke prosesor. Nanti penambahannya pasti didukung dengan RAM yang memadai, 32 misalnya. GPU itu kalau misalnya membutuhkan untuk rendering misalnya video grafik, nah itu GPU-nya harus dipastikan yang memadai. Nah itu tentunya harus disesuaikan nanti ya. Tapi ini foto-foto. Oke, kita coba. Silakan dibuka di EDP latihan berapa ini? Latihan 2 ya. Konsepnya seperti ini. Jadi asumsikan teman-teman semua itu mendapatkan sebuah data, kemudian membuat sebuah rencana audit. Rencana audit itu adalah memastikan apa yang disampaikan oleh si manajemen itu benar atau enggak sih. Sebenarnya assurance saja sih untuk sebuah keyakinan saja bahwa yang dibuat atau yang di generate atau yang apapun itu yang dihasilkan oleh si manajemen itu sesuai dengan apa misalnya standar yang berlakunya apa di situ kan. Nah ini adalah salah satu contoh saja sebagai apa ya misalnya gambaran aja. Jadi ini datanya data fiktif lah, data yang asalnya, cuma ini pendekatan untuk mengambil mindset teman-teman saja. Jadi gini, prosesnya ini adalah terkait ada data delivery order, sales detail, master invoice, customer master, etc. Di mana teman-teman di sini adalah sebuah tim audit atau mungkin internal audit lah, monggo mana saja yang diminta untuk mencari apakah kalau misalnya internal itu mencari rekomendasi perbaikannya atau kalau untuk audit eksternalnya itu memberikan opini misalnya. Nah, teman-teman kemudian mau mencari sebuah rencana nih untuk memastikan kebenaran datanya misalnya analisis datanya sendiri. Nah, ini adalah rencana auditnya nih. Benar nggak sih? Ini contoh ya, jadi sebenarnya nggak cuma 7 nih, bisa sampai 12, bisa sampai 51 misalnya dalam sebuah data ya. Untuk memastikan ini data ini benar atau tidak. Contohnya di sini, cek total penjualan plus BPS. Berarti kita lihat di data yang ada apa? Nah, seperti ini ya. Berarti memastikan bahwa ini itu adalah total itu di sini berarti adalah penjualan ditambah PPN. Berarti teman-teman nanti di sini akan membuat sebuah perhitungan sendiri aja. Asumsikan ini adalah data copy, jadi bukan data aslinya. Jadi teman-teman bisa langsung olah aja di sini. Berarti PPN itu berarti ini merupakan 10% dari ini. Monggo silakan dilakukan. Silakan dicoba langsung ya sendiri. Kemudian yang kedua, cek apakah isi kolom lokal ekspor hanya berisi lokal dan ekspor. Ini ya, gampang ya berarti ya. Bisa menggunakan pendekatan if, bisa menggunakan pendekatan apa ya, yang lain misalnya pakai filtering misalnya, apakah ada yang penulisannya di luar lokal atau ekspor misalnya pakai jalannya filter, kemudian lihat ada nggak ya, oh ternyata ada yang blank nih. Nah ini nanti masuk apa nih blanknya, berarti kita harus melihat ke apa dulu nih, misalnya sales detail kah, kalau misalnya ada saya belum lihat datanya, sorry. Berarti mungkin perlu kita konfirmasikan kalau misalnya tidak ada datanya di sini. Simpelnya seperti itu. Pendekatan mindsetnya. Kemudian kita coba lihat lagi. Apakah PPN 10% dikenakan penjualan? Jadi bisa menggunakan if. Jadi if lokal maka
PPN itu langsung aja dikalikan ini kali ini 10%. Kalau benar berarti kondisinya adalah true, dibikin monggo aja benar, data benar atau data salah. Gunakan if saja. Cek tanggal kirim sama dengan atau lebih besar dari tanggal delivery order. Tanggal kirim ini harus lebih besar atau sama dengan delivery order. Berarti kan pendekatannya bisa pakai ini kurang ini. Misalnya, kalau misalnya ada nilai negatif, itu berarti warningnya. Kalau enggak bisa pakai yang lain sih. Kemarin kalau nggak salah ada contoh soal yang pernah saya share, mungkin bisa penggunaan pendekatan itu juga kalau mau. Di yang hotel-hotel itu juga ada. Cek customer ID sudah terdaftar belum dalam file master customer ID, apakah sudah terdaftar belum? Oh, maksudnya ini memastikan ini ada nggak sih dalam customer masternya. Berarti pakai VLOOKUP. Gimana ya? Jadi kita hanya menggunakan fungsi extra aja yang kita bisa manfaatkan secara maksimum. Cek nomor DO apakah ada yang double. Nomor DO ini bisa apa? Bisa kita pakai conditional formatting. Kalau pakai rumus bisa kita kurangi misalnya. Conditional formatting itu gampangnya lebih ini. Highlight, kemudian duplicate values misalnya. Nah ini sudah kelihatan. Oke. Ini ini nutupin ya gitu. Nah ini berarti ada satu delivery order yang duplicate. Nah nanti soalnya apakah seperti ini? Mungkin akan seperti ini. Mungkin ya. Saya belum lihat itu, tapi contohnya seperti itu. Kemudian rencana audit, apakah nomor DO ada yang bolong? Nomor DO ada yang bolong, DO. Kita lihat apakah ada yang blank misalnya. Ini ada yang blank nggak? Saya ini agak berat dikit. Ternyata tidak ada yang blank. Harusnya ya, karena ini sepertinya ini adalah jumlah saja. Itu untuk simpelnya. Dan teman-teman nanti akan diminta seperti itu. Monggo silakan dicoba dulu. Saya ngambil minta waktunya 10 menitan dulu untuk mengolah data kita aja. Ya, silakan dicoba dulu untuk mencari. Kalau misalnya ada masukan, misalnya ada rencana audit yang lain untuk mengetes, misalnya saya ingin ngetes nih apakah kita coba mungkin apa ya? Ini ada yang bisa kita mix ya. Sistem ya. Ya, misalnya kita konfirmasikan ini apakah sama dengan yang ada di delivery order untuk jumlahnya, misalnya kita bisa lookup di master invoice-nya, etc. Kemudian kita bisa mengecek kalau log untuk ini asumsinya, ini nggak lengkap sih ya alamatnya. Kalau misalnya alamatnya lengkap nih Hongkong misalnya, Sidoarjo, kemudian ada yang Malang atau yang Jogja misalnya, kan kita bisa lihat nih, kita bisa lakukan apa namanya komparasi nih. Masa ini ekspor sih ke Jogja kok ekspor misalnya, kan bisa dikompar. Monggo aja. Produk masternya ini dari harga pokok itu berarti nggak ada, nggak bisa kita compare ya. Produk 11 harga satuannya kok 14 ya. Ya, monggo di compare dulu. Sebentar saya izin 10 to 15 lah ya. Izin sebentar ya. Saya tak pause share lagi. Monggo silakan dikerjakan. Dicoba dulu teman-teman. Maaf.
kemarin pakai apa ya metode Greenpot. Monggo kalau mau nyoba nih sebulan datanya kayak gimana sih kalau pendekatan Greenpot. Misalnya F teks gambar satu, kita coba aja sebagai contoh aja ya. Monggo dicoba aja. Saya asumsikan datanya benar ya saya. Oke, kita ambil satu. Oh, no, salah ya. Salah. Salah. Oops. Kemarin apa sih logs dulu? 1 + 1 berarti. Nah, data sebenarnya udah bagus ya. Ini nggak terlalu jadi masalah untuk Delta. Untuk nah, dapat lihat pakai scatter juga misalkan. Scatter slot scatter. Nah, ini ada data anomali ini satu. Jadi nanti bisa sebagai rata-rata under 200 ya. Ini ada data nyempal ini apakah saya salah? Oh, saya salah. Oke, saya salah. Maaf. Allah Akbar. Saya ini harusnya sih ini 8 ribuan misalnya. Satu bentuk kacangnya ini per contoh ini. Kalau misalnya pendekatan scatter plot misalnya itu bisa seperti ini untuk pengambil apa ya pembagian data aja.
data yang nanti akan kita lakukan sampling sesuai dengan resikonya. Ini resiko ini satu sempalan ini berarti harus kita ambil. Ini nanti akan lebih banyak diambil. Bisa semua, bisa enggak. Ini bisa lebih sedikit dibandingkan yang di atas. Ini bisa lebih sedikit karena datanya rata. Contohnya. Apakah harus selalu seperti ini? Enggak. Tentunya teman-teman bisa membuat argumennya sendiri. Argumen saya ini Pak, ini sepertinya normal kok Pak. Saya bagi dua aja. Jadi 8 ribuan misalnya. Seperti ini. Ya nggak apa-apa, argumen saja. Berarti ini pasti akan menjadi sampel untuk diambil nanti ketika kita coba apa istilahnya pengujian substansif. Nah, ini nanti akan kita ambil misalnya 50 atau sampai 70%. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak lah, sekitar 30 sampai 50. Monggo itu argumen masing-masing sesuai dengan teori yang teman-teman kuasai. Nanti soalnya seperti ini nggak Pak? Ya, soalnya akan seperti ini. Nanti teman-teman diminta untuk membuat argumentasi terkait sampling ya. Kalau misalnya soalnya scatter plot, nanti akan saya share soalnya. Mirip lah. Oke, apa ini? Ini, saya naruhnya bagus banget ya. Hanford, no problem in my opinion ya, karena datanya sebarannya rata. Ini monggo ditambah sendiri. Kalau mungkin sebelum kita lanjut untuk yang langsung ke samplingnya, soal sampling, kira-kira teman-teman ada yang mau sharing nggak? Monggo silahkan. Mau sharing ini apa sih Pak? Tujuan utamanya kita latihan praktek itu apa? Silahkan kalau mau sharing. Saya tak sambil ini ya, ekspor dulu sebentar. Nggak apa-apa, ini nggak rahasia kok. Data NPN aja. Ekspor banyaknya dulu tekan. Ini berat ya. NPN 19. Kelemahan ini saya pakai ACL teman-teman. Kelemahannya ACL itu resource-nya butuh besar yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Cepat sih enak, cuma boros resource loh. Makan resource-nya gede banget. Makanya jadi agak lelet nih laptopnya. Karena bukan laptop buat processing ini. Yang saya punya itu laptopnya memang buat yang di rumah ini adalah laptop buat gaming. Dia bukan diprioritaskan buat itu. Makanya lelet sih. Tapi nggak apa-apa. Masih bisa dimanfaatkan. Anyway, ada yang mau di-sharing silahkan. Kenapa bisa beda ya? Karena biasanya untuk game itu single core, sedangkan untuk processing seperti itu biasanya membutuhkan multicore. Nah, untuk yang laptop-laptop model seperti ini, itu kan prosesor saya kan AMD Ryzen 5 ya, di mana dia memang untuk single core-nya bagus, mentok ya. Cuma untuk multicore-nya memang jelek. Makanya bisa murah. Itu salah satu mungkin pertimbangan teman-teman nanti. Jadi cari kalau untuk processing seperti itu cari yang multicore-nya bagus untuk scoringnya misalnya ya. Kalau enggak ya lihat-lihat review aja. Monggo kalau ada yang masih sharing, ya, Izin bertanya Pak, silakan. untuk yang perhitungan deviasi itu Pak, itu kan angkanya nggak ada yang di bawah, yang di atas 5% ya Pak. Nah itu artinya nggak ada yang bisa dijadikan sampel atau seperti apa ya Pak interpretasinya? Saya masih bingung Pak. Terima kasih. Interpretasinya sebenarnya untuk yang Benford itu cuma warning saja. Jadi, ini data sebarannya sepertinya normal. Normal itu distribusinya ya. Sehingga tidak perlu ada prioritas. Kalau kita menggunakan saklek ya, Benford itu berarti nggak ada prioritas. Kita samplingnya bisa terserah kita nanti. Judgment-nya dikembalikan ke kita, nggak membase by Benford. Cuma kalau pendekatannya by scatter plot nanti ini sepertinya bisa nih kita mengambil, saya naruhnya bawah banget ya, maaf ya, mana tadi. Nah ini kita bisa mengambil pendekatannya seperti contohnya. Misalnya untuk Benford sih berarti kalau seperti ini
Berarti kita tidak perlu memprioritaskan angka 1, 2, 3. Kita bisa memilih bebas sesuai adjustment kita yang lain gitu misalnya. Begitu Mbak. Itu akan menjelaskan. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau dicari lagi? Kemarin apa sih tools yang kita pakai? Lupa saya. Praktek menggunakan pivot itu monggo bisa aja sih kita bikin pivotnya. Ini soalnya memadai ya. Lalu kita lihat untuk pencarian tertentunya misalnya bisa. Monggo dilihat dulu ya. Praktik mengambil sampel kita pakai yang ini sudah. Nanti saya kasih soal yang lebih bagus soal sampling. Ya, ini apa ya? Data penjualan yang keduanya apa? Saya coba lihat dulu. Oh ya, sekalian kalau mau kita lanjut aja ya. Moga dicoba. Sekarang saya lanjut ke data penjualan yang apa ini? Latihan 08. Ini konsepnya sama, teman-teman semua. Cuma pendekatannya aja yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ada nilai. Ini asumsikan aja sebuah rencana audit apa ya? Rencana yang apa yang akan kita cari sebenarnya. Oke. Yang sebentar. Oke, sebentar sih. Oke. Jadi ini adalah kira-kira rencana audit yang akan kita lakukan. Rencana penganalisisan data terkait dengan delivery dan misalnya seperti ini. Apakah hanya terbatas seperti ini? Oh, enggak. Kemudian bisa kembangkan lebih banyak sesuai dengan pendekatan asersi tadi. Apakah dia komplit? Apakah dia apa aja tadi lupa saya? Apakah dia occur-nya benar, apakah keterjadiannya ada, otorisasi kalau misalnya bisa memungkinkan dicari baik data tersebut, akurasi tentunya angka itu pasti terlibat, cut off itu tadi terkait periode dan klasifikasinya misalnya kalau ada datanya. Jadi pendekatannya teman-teman ambil itu adalah menggunakan asersi ya. Apakah dia memang telah memenuhi vokal-vokal poinnya. Oke, paham ya? Moga-moga paham konsepnya ya. Jadi asersi ini pendekatannya nanti untuk mencari apa istilahnya mindset ketika melakukan analisis datanya. Apakah dia occur itu benar-benar eksis, benar-benar ada, komplit itu apakah benar komplit atau lengkap. Otorisasi kalau memungkinkan misalnya, kalau memungkinkan bisa dicari di data, karena ini biasanya terkait dengan otorisasi si penanggung jawabnya atau yang mempunyai wewenang. Kalau misalnya bisa di by data itu bisa dicari, bisa dilakukan analisis misalnya atau diuji itu monggo. Nah, akurasi terkait dengan jumlahnya, angka-angka biasanya lebih terkait di situ. Cut off itu periodenya pasti dan klasifikasinya terkait akunnya. Nah, ini pendekatan yang nanti akan teman-teman ambil ketika melakukan sebuah audit prosedur audit, contohnya di transaksi penjualan tadi. Ini. Nah, ini misalnya nilai poin tidak sesuai, berarti apa tidak sesuai itu akurasi. Tarif diskon yang melanggar ketentuan, berarti apa? Akurasi juga bisa. Invoice dicatat lebih dari 1 kali. Occurrence misalnya. Jadi asumsi-asumsi seperti itu yang pendekatannya seperti itu. Monggo silakan dicoba sendiri juga. Nanti kita lanjut ke soal sampling nanti akan saya share. Maaf. Sorry ya teman-teman ya, mohon maaf saya nyambi-nyambi. Harusnya kemarin. Cuma ini gara-gara pagi cerita. Sepertinya akan dilaporkan ke inspektur jenderal. Iya.
Oke. Saya pakai Benford lagi aja buat ngetes dulu aja. Copy aja ya, yang gampang. Sesuaikan jumlahnya. Benford cukup satu angka aja ya teman-teman, nggak usah dua. Untuk di kita cukup satu aja. Nah, ini nggak rata ini. Tapi kan namanya asumsi data doang sih sebenarnya, jadi nggak selalu gitu. Jadi, nah tadi pertanyaannya kalau misalnya ada yang lebih 5% ini datanya data juga bukan data real sih. Ini nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk diambil lebih banyak samplingnya ya. Bukan berarti itu pasti fraud, bukan, tapi dipertimbangkan untuk diambil lebih banyak sampelnya. Pendekatan Benford itu aja. Jadi Benford mungkin bisa buat mendeteksi fraud, tapi belum tidak selalu nih. Terutama karena datanya kecil nih, cuma 295. Siapa tahu mungkin kalau datanya 1000 akan berubah secara signifikan. Tuh. Oke. Kita coba misalnya scatter plotnya kayak apa. Pencet dong. Nah, datanya sebarannya kayak gini gimana, Pak? Nah, ini monggo argumentasinya bisa seperti apa nih? Apakah nanti kita pendekatannya misalnya dari apa ya, keterjadiannya. Jadi nggak selalu harus mutlak transaksi ya. Ini kenapa saya selalu taruh ke bawah sih? Nah, kalau sebarannya seperti ini, maka argumentasinya monggo bisa dicari nih. Apakah misalnya karena sebenarnya agak rata ya mungkin ada yang paling menonjol paling atas atau paling bawah, jadi nilai kita asumsikan berarti yang normal itu ada di ranah tengah misalnya. Monggo itu kalau untuk ini teoretikalnya belajar dulu. Nanti saya coba carikan deh untuk teori memahami scatter plot untuk mengambil sampling misalnya atau spesifik. Oh, saya belum sharing ya. Nah, ini ya. Ini contoh untuk latihan 08. Ini kan berarti ada banyak tuh yang di atas 5% tuh. Banyak banget kan. Cuma ini karena datanya memang sedikit, cuma 295. Jadi kemungkinan besar tidak menggambarkan data yang benar aja. Benford itu menurut beberapa penelitian memang efektif kalau semakin banyak datanya. Jadi kalau lebih bagus kalau misalnya 1000 gitu ya. 1000 ke atas itu maka lebih valid dibandingkan dengan data yang cuma 100 atau di bawah 1000 lah. Nah, pendekatannya kalau misalnya ada seperti ini, maka yang penting itu adalah memperbanyak pengambilan sampel. Berarti kalau seperti ini kan dia 8 nih, berarti nanti diambil yang angka 8. Ada nggak angka 8 nggak ada, berarti kan kosong ya. Oh, ini berarti dikecualikan, karena 0 ya. Berarti diambil yang mendekati misalnya ini. 1 sampai 5 berarti yang nanti akan diprioritaskan untuk diambil lebih banyak. Cuma karena asumsinya datanya sedikit dari sebenarnya. Nah, untuk scatter plot nanti kalau saya sih asumsinya memang datanya menumpuk di tengah-tengah ya rata-rata, maka saya akan coba ngambil yang di ranah bawah dan ranah atas yang akan saya perbanyak sampelnya. Bisa saya ambil semua, bisa mungkin saya ambil lebih banyak 70% atau sampai 50%. Itu argumentasi saya nanti. Nah, kalau argumentasi teman-teman monggo nanti silahkan dicoba aja kalau misalnya ada apa ya, ada soalnya lah, ada apa ya soalnya seperti apa argumentasinya, monggo teman-teman bikin sendiri nggak masalah.
saya mengambil argumentasi bahwa oh ini kemungkinan besar datanya ini Pak, karena di tengah itu banyak ya saya ambil di tengah karena siapa tahu mungkin ada selipan plot. Ya monggo kalau itu memang bisa masuk akal ya bisa diterima. Ambil sendiri Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke metode sampling kita mungkin kalau boleh izin saya akan lebih cepat ya teman-teman mau izin ya. Sorry banget. Cuma nanti akan saya sharing latihan-latihan soal Pak. Insya Allah akan mengcover UAS. Semoga. Minimal untuk kalau misalnya teman-teman ada di UAS semester lalu pasti bisa ngerjain. Semoga sih nggak ada bedanya dengan materi UAS semester ini. Oke, saya akan sharing soalnya. Ya, soal sampling. Monggo silakan. Izin bertanya Pak, untuk Silakan. EDP latihan 2 tadi kan di master invoice-nya itu masih ada soal lagi ya Pak? Untuk apakah ada data loncat dan seterusnya. Nah, untuk hal ini apakah harus mengerjakan yang master invoice itu dulu atau tetap dari rencana audit tadi dulu ya Pak? Terima kasih. Bentar. Untuk ADP latihan 2. Oke, pertanyaannya apakah ada yang loncat? Yang di master invoice itu kan ada pertanyaan lagi Pak. Oh Nah, ya. itu dikerjakan dulu atau boleh yang rencana audit dulu ya Pak? Sebenarnya konsepnya gini, apakah pertanyaan ini itu ada hubungannya dengan data yang lain? Sebenarnya kan gitu. Jadi kalau pendekatan saya itu adalah memang ini kebetulan aja soalnya ada soalnya dipisah gitu ya. Kalau poinnya seperti ini saya lakukan pengolahan secara data full-nya dulu. Ini asumsinya datanya kan memang di sendiri nih rencana audit terkait delivery order master invoice nanti sendiri. Nah, asumsikan kalau misalnya ini data jadi satu ya misalnya kebetulan itu terpisah dalam beberapa sheet maka harus diolah dulu semuanya menurut saya jadi nanti akan kelihatan nih yang lompat mana yang double mana jadi rencana auditnya akan secara komprehensif gitu. Nah kalau case-nya seperti ini ya ini sendiri-sendiri gitu sih tapi kalau case real-nya sih ya menurut saya harus diolah dulu semuanya. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Pak, untuk yang poin ketiga di master invoice itu bagaimana ya Pak? Yang penjualan disembunyikan itu bagaimana ya Pak? Berarti ini harus digabungkan dengan delivery order-nya. Apa ada nggak sih yang tidak muncul dalam invoice? Gitu. Logikanya seperti itu. Penjualan lain disembunyikan berarti ada penjualan yang tidak dicatat nih. Tidak diterbitkan invoice-nya pada produknya dikirim. Berarti kan ada delivery order. Maaf, delivery order ini muncul, cuma di master invoice-nya nggak ada, gitu. Dapat logikanya? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Apakah nanti teman-teman menemui seperti ini? Mungkin iya, kalau nanti berkecimpung situ. Oh, pertanyaannya nanti masuk Kemenkeu atau ada milik ke kementerian lain? PPATK misalnya. Atau memang nggak boleh nggak bisa pilih? Nggak bisa pilih ya? Ada ini ya pilihannya. Saya nggak tahu sih sekarang model stand sekarang itu seperti apa. Kalau dulu kan saya dikasih pilihan 3 intinya. Apa. Di mana pilihannya itu 3 instansi doang. Kementerian Keuangan, BPKP sama BPK. Nah, saya milih BPK, ternyata nggak tembus. Masuknya ke Ijen. Ya, alhamdulillah sih. Mirip, sama-sama di audit. Nah, ini kalau teman-teman saya nggak tahu. Karena semester lalu ada yang ke Pemprov, Banten gitu. Saya, ada yang ke Pemprov. Nah, ini semoga sih dimanapun teman-teman berada itu akan menjadi manfaat di unitnya masing-masing, insya Allah. Kalau nanti ke Ijen, insya Allah ketemu saya. Intinya itu sih sebenarnya. Nanti kita bisa sharing-sharing lah. Kita jangan menganggap lagi sebagai dosen dan mahasiswa, tapi lebih ke rekan sama kita. Mungkin jabatannya mungkin duluan saya aja. Kalau teman-teman nanti pas masuknya sama dengan saya, ya sama harus jabatannya juga sama.
Tapi kalau terkait dengan personal sama aja, sama pegawai kok. Nanti kita bisa sharing. Kalau nggak salah siswa saya di kelas sebelumnya itu ada satu masuk Ijen. Harusnya sih hari ini orientasi, tapi saya nggak ikut orientasinya, mengorientasikannya. Ya. Oke, mungkin sorry itu intermezzo, kebanyakan intermezzo. Ada yang mau di-sharing, monggo silahkan. Oke. Enggak. SCP masuk ke tahun itu enggak. Oke, any question? Ada pertanyaan, ada komentar, ada yang lain? Nah, ini asumsikan seperti ini nih. Datanya, sorry saya listen lagi. Ini datanya kosong nih. Ini gimana ya? Berarti memang perlu kita konfirmasikan. Kita tanyakan nih ke manajemennya. Ini datanya memang seperti ini, kosong. Ada data lain nggak? Harusnya sih ada. Berarti ada lack of information. Berarti harus kita lengkapi. Soalnya ini nanti misalnya berpengaruh seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ekspor impornya, lokal, etc. etc. Kalau mau teman-teman coba silahkan di random aja, teman-teman tambahin sendiri. Ini misalnya apa kayak itu bebas gitu lah, untuk melatih mindset aja, melatih latihan aja. Teman-teman tambahin aja ini mana kayak Jogja, ini misalnya Singapura, ini misalnya Buenos Aires misalnya atau etc. Hawaii, etc. Nah, itu monggo. Nanti tinggal dikomparasi. Kan buat latihan. Ini sebenarnya metode ini pakai random teman-teman. Jadi bisa jadi ini berubah. Saya kemarin kalau nggak salah pakai ini kan masih dalam random bin maaf. Rumusnya jadi saya langsung value aja. Jadi kemungkinan besar pasti akan berbeda banget dengan sales sebelumnya. Produk 1 harganya 14, ini berapa? Harga pokok standar harga jual satuan produk 11 sama tinggal 14 harga pokoknya aja. Berarti sama, berarti nggak masalah ya. Tunggu aja. Nah, harga pokok rata-rata. Oke, saya akan langsung sharing materi terkait dengan UAS sebelumnya. Ya. Chat. Gak apa ya, mohon maaf ya teman-teman. Soal sampling. Tenang aja, nanti saya sharing. Karena materinya juga nggak di sharing juga ya, saya boleh dong saya sharing apa yang saya punya. Bebas kan? Oke, ini adalah UAS untuk semester lalu. Satu soal aja. Kalau nggak salah nilainya 30-20%. Jadi ini satu bagian soal dari nomor 2. 2 itu ada ABC. Seperti biasa ada banyak. Ini adalah satu bagian dari soal nomor 2. Saya lupa 2A, 2B, 2C atau 2A, 2B. Nah, di sini lebih ke arah penggunaan samplingnya. Nah, ini teman-teman monggo silahkan dibuka dulu. Atau mau diselesaikan dulu silahkan, saya tungguin. Nggak apa-apa yang latihan EDP. Kalau nggak bisa kita lanjut. Ini soalnya sederhana, cuma beberapa teman-teman ada yang bingung di semester lalu, jadi nilainya nggak maksimal. Padahal sederhana menurut saya, gampang lah maksudnya. Kalau paham sih sebenarnya ini sangat mudah dan bisa mendapatkan nilai maksimum. Udah siap semua? Kalau enggak, monggo diinfokan kalau udah oke semua.
Ini kelihatannya ini udah ribet nih. Sebenarnya enggak ribet sama sekali, ini mudah banget kok. Udah dibuka semua, teman-teman, biar sama-sama rata. Kalau masih sibuk di EDP, monggo nggak apa-apa ditunggu. Untuk untuk minggu depan kita akan latihan soal lagi. Oh ya, minggu depan kuis ya. Kuisnya materinya SQL, asersi. Hari ini apa? Penjualan, penerimaan. Ya itu sekalian deh ya. Soalnya SQL, soalnya kuis pilihan ganda LMS. Ya, insya Allah minggu depan. Nanti saya lihat kalau nilainya mengenaskan, nanti saya ambil sebagai bentuk apa ya, aktivitas. So, nggak usah khawatir, tenang aja. Kalau nilainya bagus ya diambil yang bagus ya tentunya. Nanti saya masukkan ke kuis misalnya atau yang kebutuhannya teman-teman. Tapi minggu depan. Oke, bisa dimulai untuk yang sekarang. Oke, asumsikan udah ya, moga-moga udah dibuka semua. Yang pertama ini sederhana, yaitu teman-teman itu akan, ini sebenarnya soalnya bagian ya, purchase order details ini, data ini itu sebenarnya bagian dari soal nomor 2B. 2B kalau nggak salah. Itu di mana teman-teman diminta untuk melakukan data analisis, analisis data kok data analisis, maaf. Nanti rancu nanti. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan analitik sebenarnya di sini. Yang soalnya juga banyak lah intinya. Nah, ini adalah salah satu pecahannya untuk soal sampling. Nah, di sini teman-teman cukup mengikuti petunjuk soalnya saja. Ini soalnya, realnya adalah seperti ini. Tentunya image ini saya ambil langsung dari soalnya. Jadi teman-teman, ya itu ikutin aja. Buatlah grafik scatter dengan menggunakan, oh ya, soalnya menggunakan purchase order ya. Ini buatlah grafik scatter dengan menggunakan nilai pada kolom line total, petunjuk. Terlebih dahulu urutkan kolom due date secara menaik ascending. Pilih kolom dan ikutin aja. Maka itu sudah menjawab nomor 1. Sederhana kan? Kemudian nomor 2, pendapat kamu berapa berdasarkan scatter chart yang dibuat nomor 1, berarti harus oke ya. Kalau chartnya 1 nggak oke, berarti ya bubar nih untuk nomor 2. Agar dapat memperoleh data sampel yang representatif, sebaiknya pengelompokan elemen datanya seperti apa? Nanti kita coba ya bikin scatter. Petunjuk, pertimbangkan untuk membagi kelompok berdasarkan sumbu E, Q, dan seterusnya. Nah itu argumentasi aja sih sebenarnya. Ini apa, Y apa, dan seterusnya. Nanti mungkin. Nah, kemudian nomor 3 adalah ambil data dari kolom line total. Line total itu ini. Dengan kriteria nilai di bawah 1000 bisa ya, harusnya ya. Bisa menggunakan filtering, nanti kita contohkan aja. Lalu letakkan ke sheet baru. Ini harus diikuti ya. Maksudnya kenapa harus ada soal letakkan di sheet baru? Ya memang soalnya minta seperti itu. Ya udah lakuin. Jadi teman-teman nanti bikin sheet baru dengan line total kriterianya seperti ini. Ya lakuin aja karena memang itu yang menjadi soalnya. Oke. Dari data subpopulasi yang kamu peroleh soal 3, buatlah kolom level. Kolom levelnya ini. Buatlah formula untuk menghasilkan level yang sesuai dengan stratifikasi. Oh, ini gampang nih. Berarti kan nanti di leveling nih untuk nilai 0 sampai 100 itu nanti kita tetapkan nilainya sebagai 1, 2, 3, etc. Petunjuk gunakan formula VLOOKUP atau if. Gunakan VLOOKUP atau if. Jadi bisa VLOOKUP aja atau if aja. Caranya nanti saya cari. Aja. Ambil 60 data secara acak dari data level 2, berarti level 2-nya di angka nomor 4 ini, soal nomor 4 ini. Berarti ya teman-teman harus buat dulu level 2-nya, berarti nyambung ya. Kalau ini bubar ya ini nggak dapat. Jadi harus ini memang, oh dari nomor 3 juga deh. 3 bubar, 4, 5 bubar. 3 oke, 4 bubar, 5 bubar. 3, 4 oke, 5 bisa salah ya nanti nilainya bisa menyelesaikan. Kalau saya sih mudah bang nilainya.
Sampel tidak boleh duplikasi dan dengan nilai line total sampel 60 data mendekati nilai 5% dari line total data 2%. Berarti nanti petunjuk gunakan, oh ya udah ini ikutin aja 60, berarti ambil data acak dulu 60, sampel tidak boleh duplikasi, berarti kita bisa pendekatan rumus-rumus yang range between non duplication yang ada di web, atau pakai pendekatan saya yang nanti di F9 terus sampai nggak ada yang duplikasi, baru di copy value-nya. Monggo, itu pendekatan yang nggak harus ribet mikir rumus-rumus yang belum tentu bisa jalan kalau di Office versi tahun ya. Kalau saya langsung F9, oh sampai ketemu baru. Dengan nilai line total sampel 60 data berarti diambilnya 60 dan mendekati. Oke, lanjut. Langsung kita mulai aja. Urutkan due date secara menaik. Due date secara menaik. Berarti kita filtering dulu ya. Teman-teman filter, kemudian due date secara menaik itu ascending. Seperti ini. Kemudian apa ini? Buat line total. Oh, due date ya, maaf salah. Saya line total yang ini. Oke dulu. Due date. Nah, ini dia. Cara menaik. Berarti ini hasilnya. Kemudian pilih column total, line total, dan buatlah scatter chart. In scatter chart. Oke. Udah selesai nomor 1. Sederhana ya. Scatter chartnya saya gedein biar kelihatan pembagian datanya seperti apa. Nih ya. Ini udah nih nomor 1 nih. Sederhana sekali nomor 1. Nanti saya tulis dulu 1. Oke, scatter chartnya adalah seperti ini. Apakah tadi ngaruh sebenarnya untuk mengurutkan due date dengan pembuatan scatter chart? Tidak. Ini sebenarnya untuk ngikutin apa? Memberikan soal aja. Jadi ini nanti di copy aja nih. Berarti pengurutannya itu sepertinya akan menjadi penilaian. Karena ya disuruh dalam soal. Itu ditutup. Yusuf, bentar maaf. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke nomor 2. Menurut pendapat kamu berdasarkan scatter chart, etc. Data sampel yang representatif. Nah, ini adalah argumentasi teman-teman semua. Bebas dan monggo menggunakan teori-teori yang teman-teman kuasai ya. Yang nomor 2 dulu. Saya copy dulu hasil scatter chart-nya. Oke. Saya sudah sebenarnya ada kuncinya sih, tapi nanti nggak langsung dikasih kunci nggak paham nanti ya. Nah, ini pendekatannya sebenarnya bisa kelihatan kalau menurut pendapat saya, pembagian datanya. Argumentasinya seperti apa? Jadi kita menggunakan pendekatan ini, jumlah nilai transaksinya, nilai totalnya, itu pembagiannya sangat rapi ternyata. Jadi kita bisa membagi dengan pendekatan ini. Contohnya seperti ini nih ya, contoh ya. Jadi ini bukan mutlak harus seperti ini enggak. Teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa melihat ternyata ada pembagian plot area yang benar-benar rapi nih, kosong. Yaitu dengan nilai di atas 9.000-an lah asumsinya, dan di bawah 11.000. Pembagian datanya jadi 1. Tentang warnanya apa ya? Yang biar kelihatan ya. 1. Kemudian data kedua saya ambil dulu ya, kok nggak lagi. Pendekatan kedua bisa seperti ini. Ini masuk aja lah, nggak apa ya. 1. Kemudian bisa seperti ini. 2. Kemudian kita bisa seperti ini lagi. Dan terakhir adalah data. Oh, ada 2 lagi. Oh, ini di atas. Ini dan ini datanya. Nah,
Pembagian sampelnya bisa seperti ini. Asumsinya seperti apa? Sebenarnya karena monggo diargumentasi ya. Kalau ini pendekatannya menggunakan pendekatan nilai line total, di mana terdapat data selisih data lah misalnya dalam data scatter plot ini, scatter chart ini yang menunjukkan adanya pembagian data yang cukup jelas sebenarnya kan, sehingga pengambilan sampelnya bisa mendasarkan seperti itu. Apakah harus selalu seperti ini? Enggak. Bisa juga menggunakan pendekatan sampling yang teman-teman pelajari sebelumnya. Contohnya seperti deskriptif statistiknya yang menggunakan pendekatan kurtosis, misalnya kurtosisnya lebih apa itu, atau yang apa yang lain misalnya, atau menggunakan pendekatan Brentford misalnya, ada yang mungkin kita lihat itu unik, maka bisa diambil juga, kita bisa prioritaskan, etc. etc. Cuma kalau saya dengan melihat kasaran di scatter plot sebenarnya bisa kelihatan, karena pembagiannya sangat rapi, ini datanya rapi banget, jadi kelihatan kalau di garis itu nggak ada yang nabrak gitu kan misalnya. Nah ini bisa pendekatan seperti ini. Apakah selalu harus seperti ini? Enggak. Monggo silakan untuk soal 02, kalau saya, teman-teman silakan membuat argumentasinya sendiri. Saya menggunakan argumentasi seperti ini. Kalau menurut saya itu oke, masuk akal dan memang bisa diterima, ya udah, ya benar gitu loh. Enggak harus selalu seperti ini. Saya ingin membaginya menjadi 3 aja Pak. Asumsi saya karena gini. Oh ya udah. Asumsi, argumentasi saya adalah seperti ini. Ya enggak masalah. It's fine by me. Itu nomor 2. Nomor 3, ambil data dari kolom line total dan kriteria nilai di bawah 1000, letakkan ke sheet baru. Berarti kita ambil line total dulu di bawah 1000. Caranya gimana? Number filter, gitu aja, gampang kan? Di bawah 1000 berarti less than 1000. Seperti ini kan? Ya udah, kita ambil, letakkan di sheet nomor 3. Advanced filter harusnya bisa ya teman-teman, ya itu sederhana banget tuh. Di bawah 1000 semua kan? Datanya, sebaran datanya kayak gimana sih, saya bingung. Less than 1000 ada nggak yang 1000? Oh nggak ada. Berarti 944 itu harusnya masuk. 944. 800 oke. Jelas ya, ini bukan rekomendasi teman-teman melihat secara manual pastinya. Ya, masuk semua. Ya, oke, dapat. Nomor 3 terjawab dan selesai. Gimana banget ini soalnya, gampang banget. Jadi data subpopulasi ini saya sudah buatkan kopinya, jadi tinggal di copy aja biar memudahkan untuk soal nomor 4. Jadi kebangetan kalau sampai nggak bisa ngerjain kayak gini ya. Misalnya kalau soalnya seperti ini ya, tapi kalau misalnya lebih kompleks ya sebisanya mengerjakannya. Jadi mana ya? Oh ini belum saya. Saya jadi ini jadi 1 ya, 3 dan 4 ya. Ini nggak mau. Saya belum copy. Ini. Saya hapus dulu. Di sini kita bisa membuat sebuah kriteria sebenarnya. Contohnya yaitu kita jadi bagi aja ya, misalnya ini apa ya sebentar. Dari buatlah kolom level di sebelah kolom line total. Pada kolom level buatlah formula yang menghasilkan level yang sesuai. Jadi misalnya 0 sampai 100 berarti harus masuk 1. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira apa rumusnya? Misalnya pakai VLOOKUP boleh, pakai if juga boleh. Monggo, ada yang punya saran silahkan. Saya bisa pakai if nih. If ini nanti saya masuk 1. Kalau enggak nanti masuk 2.
Kalau enggak masuk 3 dalam satu rumus, satu formula itu bisa. Kalau VLOOKUP itu berarti harus dibuat kriterianya dulu nih. Berarti ini 0, level 1 itu maksimum 0 apa ya? 100, 160, 300, 0 dulu ya, 0, 100 ya, baru nanti masuk 1. Nah, ada yang punya saran terkait formulanya? Biar nggak ikut dari saya aja maksudnya. Ini ada kuncinya nggak sih? Saya cari dulu. Ada nggak? Oh, ada. Oh, sama konsepnya. Jadi apa yang saya pikirkan sebenarnya sama itu bisa. Ada yang punya saran kalau pakai if gimana membagi menjadi periodenya level 1 sampai 7 supaya bisa nanti kita generate bahwa 38,15 misalnya yang paling atas itu masuk level 1, sedangkan untuk yang 25893 di row nomor 13 itu nanti masuk level 258 ke level 3 misalnya. Ada yang punya ide nggak? Ayo, monggo sambil ngasih aktivitas nih bagi teman-teman yang mungkin belum dapat, biar gampang sih nanti bisa bantu aktivitas. Ada yang punya ide nggak? Kalau Silahkan. pakai VLOOKUP tadi gimana, Pak? Maaf, yang mana? Kalau tadi pakai VLOOKUP gimana tadi, Pak? VLOOKUP berarti kita harus membuat kriterianya dulu, Mas. Kalau mau, aduh, salah. Sorry, salah pencet. Sorry. Position. Ini ya, nah. Ya, berarti kita bikin proporsinya dulu nih. Berarti kalau ini kita ambil nilai minimumnya aja. Berarti kan 160, ini berapa? 300, 200, 200, 200, ini di atasnya misalnya ya. Label. Bentar. Aduh, sorry. Sebentar, ya. Salah pencet dulu. Bentar. Sorry. Saya screen. Bentar. Minute. Masih mute ya, maaf. Sorry. Jadi VLOOKUP nanti teman-teman buat kriterianya ini salah, ini kenapa salah? Ini harusnya di salah. Jadi teman-teman buat kriterianya dulu nih. Seperti tadi kan disampaikan bahwa 0 sampai 100 berarti ya kita bikin leveling dulu nih. Approximately-nya misalnya 0 itu antara rentang 0 sampai 100 dia nanti masuknya kemana? Coba ya. Ini bisa nggak ya pakai VLOOKUP rumus ini juga. Jadi kita pakai lookf value-nya ini, table array-nya itu adalah ini, kemudian indeksnya kita ambil yang 2. Coba. Oh, enggak saya kunci, sorry lupa. F9. Kok enggak mau? Oh, belum saya cari ke bawah. Nah, seperti ini ya. Benar nggak kira-kiranya? Coba kita teman-teman lihat. 114 masuk kriteria level 2 nggak benar nggak? Benar. 132, 418 itu 300 ya. Jadi ini pendekatannya kalau menggunakan VLOOKUP.
Jadi teman-teman buat dulu nih, karena di sini 0 sampai 100 kita ambil paling bawah dulu 0, kemudian kita ambil paling bawahnya di sini. Jadi 0, 100, 160, 300, 500, etc. Jadi nanti dia akan mengambil, kalau melebihi dari angka ini, maka dia akan dicarikan kena angka yang benernya di mana. Begitu. Benar kan ya? 944 itu masuk level 7. Benar. Sederhana. Yang seperti itu. Range lookup-nya saya nggak bikin ya. Jadi saya kosongin aja supaya dia mengambil ke nilai atasnya kalau nggak salah. Jadi range lookup-nya nggak saya buat. Sedangkan kalau if berarti lebih sederhana lagi. Bukan lebih sederhana, lebih panjang sebenarnya malahan ya. Berarti if misalnya logical test-nya ini berarti kurang dari 100, maka dia akan dikasih 1. Terus saya bikin if lagi, if jika ini kurang dari kurang dari 160, maka saya kasih kurang dari 160 perlu nggak ya sama dengan kurang dari atau sama dengan, coba kita dulu ya. Maka dia kita kasih kriteria 2. Ini dulu deh ya, kita tes dulu. Oh sorry, kalau enggak, yes. Ini salah, belum selesai. Jika false-nya belum selesai, maka kalau enggak kita kasih angka 3 misalnya. Oh ini berarti salah. Berarti harus dibuat rentangnya 100 sama dengan dan seterusnya. Seperti itu. Ini saya ambilkan ininya aja deh ya, yang sudah dibikinkan ya, saya lupa malah contohnya ini. Nah, nih silahkan dicoba sendiri biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan X, jadi panjang sekalian jadi 1, cuma langsung jawab. Dia harus selesai sih, D2 lebih kurang dan seterusnya. Maka dia akan membuat sebuah kriteria. Oke. Belum kelihatan ya, maaf tadi ke pause. Jadi ini if-nya nanti kita pakai ini aja. Silakan. Ini salah satu alternatif ya. Apakah harus selalu seperti ini? Enggak. Kalau VLOOKUP bisa pakai ini, monggo. Apakah harus selalu seperti ini? Enggak juga. Ini kan alternatif aja. Teman-teman harusnya membuat sebuah kreasi mungkin lebih efektif, silakan. Lebih efisien, misalnya formulanya ya monggo. Secara umum yang penting adalah menghasilkan produk yang diharapkan. Untuk nomor 4. Dia nanti akan menghasilkan satu-satu sama untuk membuat sebuah kriteria. Ambil data secara acak dari level 2. Baik, kita ambil dulu level 2. Level 2. Alhamdulillah. Berarti ini kita ambil dulu ya. Kita pisahkan. Nggak ada kelewat kan? No. Oke. Ambil 60 data secara acak, sampel tidak perlu duplikasi dengan nilai len total sampel mendekati 5% dari nilai len total. Berarti 5% dari nilai len total datanya. Sampel tidak perlu duplikasi dan dengan nilai len total sampel langsung data mendekati 5% dari nilai len total.
Maaf ya, Oke, berarti kita mengambil 5% nilai nilaian totalnya berapa? Jadi kita jumlahkan dulu, misalnya kita sambil bukan jumlahkan ya, kita average boleh, monggo pendekatan seperti apa? Saya akan langsung sharing hasilnya saja. Saya buatkan dulu di sini aja deh. Oke. Jadi, nah ini pendekatannya bisa seperti ini contohnya. Monggo aja free, terserah. Ini adalah salah satu alternatifnya. Minimal 1 sampai 1, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 itu adalah jumlahnya, jumlah datanya. Nah, pendekatannya kita bisa ambil satu, ambil aja secara random boleh, atau kita melakukan random between-nya. Jadi 5% dari kita bisa pakai pendekatannya, misalnya conditional formattingnya kita buat kira-kira ada nggak sih line total, atau pendekatannya monggo teman-teman mau pakai order PO apa namanya POID-nya atau yang mana terserah, untuk dicarikan data yang kira-kira nggak random ya. Berarti kan pendekatannya mau kita conditional formatnya di sini, kemudian ada yang nggak random misalnya, atau pakai di line totalnya misalnya, atau pakai pendekatan apa namanya random data yang dibuat oleh random between. Di sini udah saya kopas value sih soalnya, jadinya dia nggak muncul ya, maaf ya. Kita tulis dulu. Jadi teman-teman ambil dulu. Ini kan kita sudah buat nih untuk nomor 1 sampai 1, 2, 4, 5 data seluruhnya ya, untuk dijadikan random between. Random between mengambil purchase detail order ID secara random total sebanyak, kita tentukan aja langsung sebanyak 60 misalnya. Berarti kita pakai minimum nilainya 1, yaitu nomor 1, sampai maksimum 1, 2, 4, 5, yaitu sebanyak jumlah datanya. Dari situ kemudian kita terapkan sebagai random between-nya. Oke. Kita buat random between sampai 60 data. Ini kan ada tuh tergenerate tuh random ya. Ini kan berarti ada duplicate. Nah, di sini kita ambil VLOOKUP aja data line totalnya untuk dipakai nanti sebagai perhitungan contoh. Kelihatan. Nah, di sini kan ada data yang double nih sebenarnya kan. Yang 1/62, jadi sebanyak 4,82%. Jadi nanti mendekati, harapannya yang mendekati nilainya sama di rentang 4,82%. Nah ini nggak ada yang double kan?
Ini kan posisinya line between ya, nanti tinggal diambil, kemudian dikopas di sebelah, maaf, kopas sebelah sini untuk yang value-nya. Maka inilah data yang tidak ada data yang double. Udah selesai menjawab pertanyaan yang nomor 5. Bisa kira-kira untuk yang data sampel. Saya hapus ini enggak membingungkan. Kira-kira membingungkan enggak? Atau ada yang mau di-sharing enggak? Silakan. Bertanya Pak. Enggak, sorry, tak pause ya Mas ya, sambil buka. Data Oh iya. Tadi yang pas masalah VLOOKUP tadi Pak, itu kan tadi kan caranya buat yang VLOOKUP kan harus apa yang batas bawahnya kan dituliskan kemarin 0, 100, 160 dan lain sebagainya itu kan. Itu yang batas bawahnya itu ditaruhnya harus di sebelah kirinya levelnya Pak. Soalnya tadi saya coba saya taruh di sebelah kanannya gitu yang nggak kedetek itu Pak, malah salah gitu. Oke, sebentar ya. Saya nomor 4. Ini kan maksudnya? Ya, yang ini tadi. Ini kan levelnya kan Bapak kan 1, 2, 3, 4, sampai 7 kan di sebelah kanannya level Pak 0 sampai 900 itu Pak. Ini. Ya. Jadi kalau misalkan saya coba levelnya saya taruh di kiri salah gitu Pak walaupun udah saya sesuaikan kolom index number-nya. Ininya ya. Ini kolom Iya. index number-nya meskipun diambil satu juga nggak bisa keambil. Ya keambil cuman kayak salah gitu Pak, malah angkanya bacanya 7 semua gitu kalau nggak salah. Ini saya coba barusan. Seharusnya sih tidak berpengaruh ya, harusnya ya. Karena ini kan penetapan. Kalau misalnya kita taruh di sebelah sini, atau langsung kita mengambil leveling 3 gitu, harusnya nggak masalah. Bentar, kita ambil 3 misalnya. Tentunya nggak masalah kan? Maksudnya kalau di switch ya, saya juga nggak tahu nih, masalahnya di mana sih. Contohnya di sini kan maksudnya Mas Raffi kan kayak gini ya. Iya Pak. Ya. Oh, bisa jadi mungkin gini ya. Moga-moga kalau saya nggak salah. Karena yang dibaca VLOOKUP itu biasanya yang dari sebelah kiri dulu, Mas. Jadi dia nanti akan kebacanya nanti kebalik. Jadi memang baiknya memang harus seperti ini. Supaya ini yang jadi komparasi sebagai value-nya nanti akan dikomparasi dengan ini dulu. Kalau enggak nanti dia compare-nya nanti ke level yang enggak tahu nih, dia nanti akan naruh di sini atau di sini. Menurut pendapat saya ya, moga-moga kalau nggak salah. Moga-moga sih bisa. Jadi sepertinya memang harus diurutkan untuk data yang dikomparasi, baiknya ditaruh yang paling kiri untuk yang penggunaan rumus VLOOKUP. Menjawab nggak ya? Kalau enggak ya nanti hasilnya sama kayak masalah kita. Berarti pokoknya yang kuncinya harus di kiri ya Pak ya? Untuk kuncinya ini ya. Oh ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Nanti untuk nggak tahu apakah ada atau enggak, kira-kira yang logik algoritma perhitungannya kalau bisa dicari ya mungkin dicari. Coba tahu nanti apa yang saya jelaskan itu memang nggak sesuai yang seharusnya seperti itu. Cuma kalau menurut pendapat saya memang belum baiknya ya memang data yang komparasi lebih baik disikapi itu ditaruhnya paling dini atau awalnya mungkin di algoritma VLOOKUP-nya itu membacanya memang secara berurutan dari kiri ke kanan. Siapa tahu sih. Tapi itu belum terbukti secara data ya Mas ya. Maksudnya secara benar enggak sih itu. Karena saya belum baca lagi untuk VLOOKUP. Oke, makasih Mas Raffi untuk notifnya. Ada lagi mau dicari Mas? Monggo. Atau Mbak, Kak, kakak-kakak semua, silahkan. Saya nyambi ya Pak. Ini kebetulan aja, mohon maaf banget nih. Pas banget lagi ada yang diminta mendadak dan mendesak. Terkait pengambilan sampel ada kendala?
pengambilan sampling data acak random between ya. Data acak itu berarti penggunaannya metodenya random between. Kemudian ambil 60 data, silakan sampel tidak perlu duplikasi, berarti ya memang harusnya tidak ada duplikasi. Pendekatan bisa pakai conditional formatting atau pakai rumus teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang pakai 365 bisa lebih lengkap mungkin ya. Pakai apa sih namanya, array dan lain sebagainya itu kalau nggak salah ada. Dengan nilai total sampel 60 data mendekati nilai 5% dari nilai total data level 2 ya. Mendekati 477. Jadi setidaknya data line totalnya, di sini kan ada data line total ya. Maaf tadi ini ya. Data totalnya kan ini. Berarti harapannya itu hasil dari sampling ini mendekati 5%. Paham ya maksudnya? 5% di sini. Ini kan nilai total sampelnya nih dari poin 2 itu totalnya adalah 161 setra. Nah, ini berarti kan harus disam. Nah, persentasenya adalah perbandingan antara ini dan ini. Selama dia mendekati 5%, nggak jauh-jauh banget ya, misalnya 4,77 kan masih deket tuh, 4,52 misalnya itu kan masih deket. Atau 5,49 itu kan masih dekat ke 5%, maka itu dianggap ucapan yang benar. Contohnya seperti ini. Ini kan masih 4,84. Oh, ini berarti sampling yang ini sudah oke. Nah, ini karena ada double berarti harus dihilangkan double. Caranya kalau saya pakai F9 aja udah. Nah, itu kelewat pencet. Itu tadi ada yang enggak terus. Seperti ini contohnya. Nah, ini udah saya ambil mendekati samplingnya 4,81%. Oke. Saya ambil, saya copy, saya paste sebagai value untuk data aduh salah pencet, value-nya ini. Nah, sebagai data sampling untuk soal jawaban nomor 5. Saya sederhana kan ya soal sampling ya, moga-moga nanti teman-teman mendapatkan yang maksimum ya di sini. Kalau soalnya seperti ini, tapi kalau soalnya nanti mungkin ada sedikit perubahan, kira-kira pendekatannya sebenarnya sama. Sampling itu adalah mencoba mengambil apa ya, data yang kira-kira nanti akan kita lakukan pengujian. Poinnya kan seperti itu. Nah, mindset yang diambil tentunya adalah penggunaan asersi tadi. Penggunaan apa ya? Tujuan untuk analisis datanya dulu tentunya adalah untuk pendekatan asersi tadi. Nah, metode samplingnya sendiri kita bisa menggunakan banyak cara sih. Benford, mungkin Benford nanti akan masuk di soal ini. Kemudian bisa pakai random between tadi, menggunakan scatter plot, menggunakan cara-cara lain yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang mau di-sharing sebelum saya akhiri soalnya? Pak, izin bertanya, Pak. Mohon maaf. Saya tadi ketinggalan, Pak, untuk yang nilai min dan max itu dari mana ya, Pak? Soalnya kan sebenarnya ini, kita mengambil nilai data level 2 ya. Data level 2 kan. Data level 2 berarti dari teman-teman ini kita filter dulu yang level 2. Oke, kemudian diambil semuanya. Ya. Asumsi sudah diambil, di copy di sini value. Dari situ diambil seberapa banyak datanya. Jadi teman-teman kasih aja nomornya dari nomor 1 sampai 1240. Nah, itulah data yang dimaksud ini. Kenapa ingin mengambil ini? Karena ini nanti akan dipakai untuk menghitung, untuk mengambil nomor random between-nya. Supaya nanti ketika misalnya untuk nomor order 1245, nanti saya ambil line totalnya nih. Contohnya seperti ini. Ini kan line total 189, yang deket-deket deh. 14 itu line totalnya kan 117, nah lewat lagi. Oh ini 171, oh salah, 117,84 sama kan di sini.
Nah, ini yang nanti tujuannya saya ambil menggunakan rumus VLOOKUP. Saya mengambil range nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru saya ambil sederhananya pakai F9 tadi untuk mengambil data random yang tidak duplikasi. Dengan sebelumnya saya menghitung sebanyak 5% tadi sesuai soalnya. Sampel dan nilai total sampel mendekati 5%. Caranya ya tentunya dijumlahkan, kemudian dibagi aja. Nilai totalnya ini berapa, disum dulu, kemudian dijumlahkan. Lalu kita lakukan presentasi, dibagi untuk menghasil presentasi. Menjawab nggak ya pertanyaannya tadi? Baik Pak, terima kasih menjawab Pak. Yang mau sharing lagi silahkan. Ini nanti saya kasih aja ya, itu untuk dipakai sendiri. Kita save dulu. Nanti saya share di WA biar dapat semua. Untuk jawaban yang saya maksud jawaban ini ya maksudnya. Jadi saya update. Oke, ada lagi yang mau sharing silahkan. Nanti soal model-model soalnya nanti kemungkinan besar sih seperti ini sih kemungkinan besarnya. Untuk sampelnya mungkin seperti ini. Untuk minggu depan nanti akan kita coba pengujian substantif ya supaya sesuai dengan SPS. Sampling apa lagi ya bro? Ini kayaknya nggak terlalu penting sih. Kertas kerja elektronik sebenarnya kalau di teoretikalnya si kertas kerja, maksudnya di teman-teman latihan di BPK, misalnya kalau nanti jadi jabatan fungsional auditor ya, nanti sebenarnya untuk kertas kerjanya tinggal diberikan penamaan aja sih. Kertas kerja audit nomor berapa, nanti dilakukan siapa yang membuat dan siapa yang mereview. Contohnya saya ketua timnya, maka teman-teman sebagai anggota tim membuat yang dan akan ada lembar review dari ketua tim. Cuma itu metode lama. Karena metode sekarang yang baru menggunakan tekniknya menggunakan pendekatan AMS, Audit Management System. Jadi ya ini aja yang kita upload nanti direview oleh si ketua timnya atau si pengendali teknisnya, yaitu saya misalnya. Itu nanti saya reviewnya langsung melalui aplikasi. Nah, kertas kerjanya ya udah mentahan seperti ini aja. Itu pendekatan yang terbaru. Kalau yang dulu masih metode non aplikasi audit management system itu ya dinamai, kertas kerjanya dinamai, dikasih nomor, dikasih lembar pembuatnya, materinya apa, terus siapa yang melakukan review. Dari sini nanti saya akan mereview, nanti akan saya kasih catatan, saya kembalikan untuk diperbaiki. Dan seterusnya. Itu untuk yang kertas kerjanya. Merumuskan hasil analisis berarti ini nanti rumusannya seperti apa sih? Supaya ketika nanti kita share ke atasan kita, asumsi saya anggota tim, saya ingin sharing ke ketua tim saya untuk menyampaikan, Pak ini loh nanti sampling yang diambil adalah ini. Itu perlu kita lakukan keterangan sebenarnya, sederhana aja. Bahwa pengambilan sampling misalnya, tulis saja di sini, sampel diambil karena dengan metode ini, kemudian pendekatannya ini, dan yang direkomendasikan adalah ini. Ya udah, sederhana aja. Di sini aja. Kalau untuk yang sederhana, kalau misalnya di aplikasi ya tinggal ditulis saja metode samplingnya apa, tinggal ditulis saja di sebuah catatan khusus sudah. Tapi ya yang bisa saya sharing hari ini ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau disampaikan,
Ujian analitik nanti saya kasih, atau mau saya kasih soal untuk teman-teman ujian analitik. Monggo. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Mau dibuat sebagai tugas silakan, mau buat pelatihan juga monggo. Silakan. Nanti saya carikan, nanti saya kasih ke WA grup. Silakan. Monggo. Kalau ada silakan. Ini, nah minggu depan nanti kita bahas bareng-bareng. Itu. Ini asersi kok baru minggu depan ya? Berarti saya kecepatan ya? Ya maaf. Itu penjualan. Oh iya ya. Enggak apa ya. Sedikit lebih cepat. Poinnya sebenarnya sama. Jadi asersi kelengkapan itu kan berarti ke completeness ya. Berarti apakah suatu data itu lengkap ya perlu kita komparasi dengan data lainnya. Kemudian akurasi berarti apakah yang ditulis itu benar. Berarti kan kita lihat penjumlahannya. Misalnya PPN itu apakah benar 10%. Berarti kan accuracy ya. Berarti harus kita coba uji dengan mengalihkan nilainya dengan 10%. Kalau misalnya targetnya masih 10%. Kalau nanti ke depan kita pakai yang 11 atau 12 disesuaikan. Cut off itu berarti kan pasti waktu nih, berarti date-nya ada nggak sih yang di luar periode 2021 misalnya yang kita lakukan pengujian, kok ada yang masih 2020, nah, berarti itu dikeluarkan. Asasi keterjadian itu berarti apa ya? Apakah dia itu ada atau enggak sih? Contohnya misalnya tadi yang komparasi purchase order dengan master invoice-nya, delivery order dengan master invoice, apakah benar-benar terjadi dua-duanya atau ada yang disembunyikan, etc. Hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itu apa ya? Oh, mungkin lebih ke arah apakah nanti dia due date-nya misalnya sudah jatuh tempo enggak sih pembayarannya misalnya, atau gimana haknya itu hak kita untuk mendapatkan pembayaran itu sudah terpenuhi atau enggak. Itu penilaian itu tentunya apakah menilai data yang dibuat oleh si manajemen ini sudah memenuhi standar atau belum, atau sudah sesuai dengan ketentuan perhitungan pencatatan yang baik dan benar atau belum. Itu doang ya. Oke. Sementara ini nanti akan saya coba, monggo kalau enggak saya kasih latihan ya, nanti ya saya carikan soalnya, nanti saya sharing ke teman-teman. Minggu depan insya Allah kita sharing bersama. Apakah disepakati atau ada komentar atau saya jadikan tugas, monggo mana aja yang mau kira-kira enaknya dari teman-teman sudah. Karena tujuan saya itu sebenarnya cuma buat teman-teman mau mencoba sendiri. Tujuannya itu karena apa ya, biar latihan. Kalau latihan kan terbiasa, kalau jangka pendeknya itu ngerjain ujiannya kan jadi gampang. Kan poinnya itu sebenarnya. Saya nggak ngasih tugas buat memberatkan, sebenarnya nggak. Sebenarnya pengen harapannya supaya teman-teman nyoba nih. Oh, ngerjainnya gini loh caranya. Oh, saya ngerjain ini nggak tahu nih gimana sih. Oh, nanti ini loh solusinya. Jadi jangan one night stand ya belajarnya untuk TABK. One night stand apa istilahnya ya? Kejar paket malamnya itu. Kayak saya dulu jangan. Nggak bagus. Nggak ngerti apa-apa belakangan nanti. Sayang aja maksudnya gitu. Oke. Ya udah. Kira-kira seperti itu. Monggo kalau ada komentar, ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau enggak bisa saya akhiri. Silahkan saya kasih waktu 1 menit, 2 menit. Oke ya. Belum 1 menit Pak. Ya udah. Oke, asumsi 1 menit selesai. Saya mohon minta bantuannya Mas Aksa untuk doa penutup Mas. Baik Pak, mohon izin rekan-rekan sekalian untuk mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini agar ilmu yang kita terima tadinya bisa bermanfaat ke depannya. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, sebelum saya akhiri, yang tadi belum absen, oke, hadir semua ya. Saya pastikan hadir semua ya. Oke, ada yang bisa mewakili menjawab? Yang bertanggung jawab tentunya nanti. Iya Pak, sudah hadir semua Pak. Oke, siap. Bertanggung jawab ya, Mbak Tasya ya. Siap, saya asumsikan hadir semuanya. Siap. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf memang ada kerjaan mendadak. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya sharing untuk jadi latihan teman-teman selamat hari Jumat ya. Dan semoga dimudahkan segala urusan dan selalu tetap sehat semua. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.